Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia dimanapun antum-antumnya berada, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, hadirin dan penonton sekalian. Pada kesempatan yang baik ini pertemuan kita yang ke-12, kita akan mencoba untuk menyampaikan ya lanjutan daripada pembahasan kita sebelumnya, yaitu terkait dengan aqsamun nas bisyam atau golongan manusia ya dalam berpuasa. Itu sudah kita sampaikan terakhir bahasan kita pada episode yang ke-11 kemarin itu kan ya. Itu sudah kita masuk al-khamis, yang kelima. Yang kelima itu kan al-ajiz ya, orang yang lemah dari berpuasa, dan lemahnya itu mustamirun, artinya continue. Jadi lemahnya itu berpuasa dia bukan hanya sementara, tidak, tapi bersifat permanen. Seperti tua. Tua ini kan gak ada obatnya gitu kan. Gak ada obat tua. Tiba-tiba orang jadi muda, gak ada kan. Ini kan jadi dia tua gak sanggup berpuasa. Kan lemahnya ini lemah permanen kan. Yang kedua marid. Maradan la yurjaburuhu. Orang yang sakit yang gak diharapkan kesembuhannya. Seperti kata Syekh di sini adalah kasaratan. Orang yang berpenyakit kanker. Orang penyakit kanker itu kadang-kadang berbahaya kan. Sulit untuk sembuh dan kebanyakan itu dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, apalagi kanker ganas stadium 4 lagi. Wah, udah ganas stadium 4 lagi, ya udah kan. Gitu. Jadi ini adalah orang-orang yang lemah ya di dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka bagaimana? Fala yajibu alaihi syiyam. Enggak wajib kepada orang yang lemah seperti ini karena sakitkah atau karena sudah tuakah, enggak wajib puasa. Kenapa? La yastati'u, karena dia enggak sanggup. Allah berfirman kan, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Allah tidak memberatkan jiwa kecuali apa yang mampu dia, apa yang dia sanggupnya, gitu kan. Nah, tapi apa yang menjadi konsekuensi ataupun apa yang menjadi tebusannya kalau orang nggak berpuasa seperti ini? Karena lemah, sakitkah dia atau karena sudah tuakah dia? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, lakin yajibu alaihi an yut'ima badala siyami an kulli yaumin miskinan. Tapi wajib kepadanya untuk memberi makan sebagai ganti berpuasa dari setiap hari itu satu orang miskin. Itu masalahnya di situ kan. Maksud saya bahwa betul bahwa dia nggak wajib berpuasa, tapi kewajiban dia memberi makan ya kepada setiap orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala it'am mu'adilan lisyam. Karena Allah SWT menjadikan ya memberi makan itu sebagai ganti daripada puasa. Hina kana takhyiru bainahuma awwala ma furida siyamu fata'ayyana an yakuna badalan wasyam indal ajzi anhu. Kata Syekh, dulu awal-awalnya, waktu awal-awal pensyariatan puasa, ini sudah kita bahas juga pada episode-episode yang lalu ya. Itu diberi pilihan kan. Boleh orang berpuasa, boleh tidak. Kalau ya puasa nggak ada apa-apa, hanya wajib puasa aja. Tapi kalau yang nggak puasa itu wajib memberikan makan kepada orang miskin. Itu dulu awal-awalnya pilihan begitu. Tapi setelah turun ayat paman syahida minkum syahra falyasumhu, maka nggak ada lagi pilihan. Barang siapa yang melihat bulan hilal itu kan tidak ada lagi ceritanya, maka wajib berpuasa dia. Kecuali dia sakit, sapar, itu soal lain. Nah, kalau dia memang dalam keadaan sehat walafiat lalu dia sudah melihat bulan, gak ada ceritanya lagi, wajiblah puasa waktu itu. Tidak boleh pilihan lagi. Kalau dia sanggup wajib puasa, gak boleh ada pilihan untuk memberi makan kepada orang miskin. Nah, ternyata memberi makan kepada orang miskin itu masih ada, kata beliau, itu kepada mereka yang lemah. Fata'ayyan an yakuna badalan al-siyam inal ajzi. Maka sudah tetaplah bahwa memberi makan kepada orang miskin itu setiap hari sekali memberi makan kepada satu orang miskin itu sudah tetaplah bahwa dia sebagai ganti dari puasa. Kapan? Indal ajzi, ketika dia lemah melaksanakan ibadah puasa. Li'annahu mu'adiluhu, karena memang memberi makan itu sebagai
ganti yang setara. Karena dianggap memberi makan kepada orang miskin itu, satu orang miskin dari setiap hari yang kita tinggalkan puasa, bagi orang lemah tentunya, ya itu sebagai ganti yang setara, posisi yang setara. Demikian. Wa yukhayyaru fil it'ami baina an yufarriqahu habban 'alal masakin likulli wahidin muddun minal birri rubu'us sa'i an-nabawi. Dan di dia ketika orang itu diberikan ketika orang itu mengganti puasanya dengan memberi makan karena dia lemah tadi ya, apakah karena tua atau karena sakit yang enggak diharapkan kesembuhannya. Wa yukhayyaru fil it'am, dan dia diberi pilihan dalam memberikan makan. Dalam memberi kan tadi wajib memberi makan kepada orang miskin tuh. Memberi makan kepada orang miskin itu diberikan pilihan. Pertama, bi an yufarriqahu habban 'alal masakin, bahwa dia memberikannya, membagikannya mentah. Habban itu dalam bentuk biji-bijian, mentah. Alal masakin kepada setiap orang miskin. Likulli wahidin, setiap orang miskin itu muddun minal birri, itu satu mud dari gandum. Itu apa? Rubu'u sa'i an-nabawi, seperempat sok nabawi. Seperempat sok nabawi itu satu mud. Ya, satu mud dia, seperempat sok. Setengah sok berarti kan 2 mud. Satu sok berarti 4 mud kan? Gitu. Jadi intinya kewajiban dia itu satu mud. Dia setiap hari yang diberikan kepada satu orang miskin. Jadi bukan tiga kali ya. Karena orang miskin Pak Ustadz makannya 3 kali. Iya betul. Tapi sebagai ganti dari puasa itu hanya memberi makan kepada satu orang miskin. Satu hari satu orang miskin. Satu kali makan. Bukan 3 kali makan. Sekali makan. Ukurannya itu seperempat sok ataupun satu mud dari gandum. Waznuhu dan kilonya itu, timbangannya, beratnya. Al-mud, yang mud tadi itu kalau dikonversikan ke kilo berapa? Nisfu kilo wa asyratu gharamat, yaitu setengah kilo dan 10 gram. Bil birri ar-razin al-jayyid, dengan gandum yang bersih yang bagus. Gitu deh. Gandum yang bagus yang sudah bagus gitu, yang sudah siap untuk dimakan ya, meskipun dimasak dulu ya. Itu soal lain. Yang jelas bahwa kewajibannya itu setengah kilo 10 gram. Ya kalau kita mau hati-hati kita kasih aja 7,5 on atau 6 on sebagai bentuk kehati-hatian umpamanya, nggak masalah. Ya sebagai bentuk kehati-hatian, jadi kita kasih aja 7,5 ons ataupun 6 on. Ini kan kalau setengah kilo itu kan 5 on kan, 5 on 10 gram gitu. Ya kita ngepaskannya sulit lah ya, kita kasih aja 7 on, 6 on gitu. Jadi supaya sebagai bentuk kehati-hatian. Itu jadi pilihannya boleh. Jadi boleh dia memberikan makan mentah. Ya kalau beras kita di sini mungkin begitulah ukurannya kan. Kalau beras mungkin lebih dibanyakkan lagi, mungkin bisa sampai 8 on. Mungkin kalau sekilo lebih bagus gitu kan. Karena dengan itu nanti kan bisa dia jual, mungkin dijualnya lagi, bisa dia beli lauk pauknya lagi kan begitu. Nah itu jadi boleh ya, pilihan pertama itu dia mengasihnya mentah. Ukurannya tadi itu kalau gandum itu setengah kilo 10 gram. Wa baina an yusliha ta'aman fayad'u ilaihi masakin biqadri ayyam allati alaihi. Dan boleh juga dia membuatkan makanan lalu dia mengundang ya untuk makan orang-orang miskin dengan jumlah hari yang menjadi kewajibannya. Jadi boleh, jadi caranya 2. Bisa saja dibagi-bagikan yang masih mentah. Umpama ini saya punya 10 hari puasa yang saya tinggalkan. Berarti satu orang puasa setengah kilogram 10 gram. Ya, setengah kilo 10 gram, berarti kita genapkan aja 6 on umpamanya kan, 6 on, berarti kewajiban saya itu 60 on. 60 on itu berapa kilo kira-kira, berarti 6 kilo gitu kan. Dibagi-bagikan masing-masing mereka tadi setengah kilo 10 gram gitu ya. Itu satu. Yang kedua, boleh dia buat makanan sejumlah puasa yang ditinggalkan. Berapa umpamanya? Dia tinggal puasa 30 hari. Ya, atau 20 hari. Nah, dibuatkanlah makanan untuk porsi 20 orang miskin. Gitu dia. Dibuatkan makanan untuk porsi 20 orang miskin. Ya, tentu dimasak ya. Mungkin kalau kita sekarang beras nasinya gitu kan. Kalau di sana gandumnya, kalau di Arab kan gandum ya. Di sini berasnya. Ya tentu lauk pauknya nggak mungkin kan makan nasi aja kan. Gitu. Jadi disediakan, dimasakkan nasi 20 porsi dengan lauk pauknya juga. Ya tentu minumnya lagi segala macamnya gitu kan. Ya tentu kalau kita makin banyak kebaikan yang kita berikan kan pahalanya makin besar gitu kan. Di samping kita untuk melepaskan kewajiban kita. Begitu. Jadi intinya bahwa
Ada dua versi atau dua cara bisa dilakukan kepada orang-orang yang memang melemah ya dari berpuasa karena sakitkah dia atau karena tuakah dia. Apa saja itu? Membagikannya dalam keadaan mentah ya dengan kilonya tadi setengah kilo 10 gram, atau itu tadi memasakkan makanan ya sejumlah orang miskin, sejumlah puasa yang ditinggalkan 20 hari berarti 20 orang miskin, 20 porsi. Lalu diundang, lalu diberi makan mereka ini. Boleh seperti itu. Qala Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Amma Syekhul Kabir idza lam yutiq as-siyama faqad at'ama Anasun ba'dama kabura aman aw amaini kulla yawmin miskinan khubzan wa lahman. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, adapun Syekhul Kabir yaitu orang tua, ya, orang tua yang tua renta, syekh yaitu orang tua, al-kabir artinya sudah besar, tua renta maksudnya ya. Adapun orang tua yang sudah renta, idza lam yutiq as-siyam, apabila tidak sanggup untuk melaksanakan puasa, faqad at'ama, maka sesungguhnya Anas bin Malik setelah dia besar, setelah dia berusia renta, itu selama setahun atau 2 tahun memberikan makan ya kepada setiap hari satu orang miskin. Jadi kata Syekh Al-Imam Al-Bukhari, itu kalau orang tua yang sudah renta, itu ada riwayatnya katanya. Ketika orang tua itu sudah renta, nggak sanggup lagi puasa, itu ada riwayatnya dari siapa? Dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ketika beliau sudah radhiyallahu taala anhu berusia senja, maka apa yang terjadi? Maka beliau selama 1 atau 2 tahun sebelum akhir hayatnya ya, itu memberikan ya makan kepada setiap orang miskin, ya kepada setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Apa diberi makannya bentuknya? Khubzan, roti, walahman dan daging. Jadi dikasih roti, dikasih daging gitu. Jadi nggak hanya roti aja kan, nggak enak lah gitu kan. Jadi satu porsi masuk sekali makan itu. Ya kita nggak tahu dulunya bagaimana ya porsi roti sama dagingnya. Ya mungkin besar lah rotinya kan, macam sekarang mungkin semacam pizza atau apalah begitu kan yang bisa dijadikan makanan roti begitu sama dengan juga dagingnya. Wa aftara, dan dia berbuka, artinya dia tidak melaksanakan puasa lagi. Kenapa? Karena dia sudah syekhul kabir, tua renta, nggak mampu lagi dia berpuasa, lemah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bi syekhil kabir wal mar'atil kabirah, tentang orang tua yang sudah renta, orang tua renta laki-laki atau orang tua renta perempuan, la yastati'ani, yang tidak sanggup keduanya, an yasuma, untuk berpuasa, fayut'imani, maka keduanya memberi makan, makani kulli yaumin miskinan, setiap hari yang ditinggalkan satu orang miskin. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi nyata dan jelas bahwa orang yang tak mampu melakukan ibadah puasa, apakah karena tuanya atau karena sakitnya, sakit yang enggak diharapkan kesembuhannya, maka pilihannya tidak ada lain dan tidak ada bukan adalah memberi makan kepada orang miskin satu hari, ya, kepada orang miskin dari setiap hari yang ditinggalkannya. Ingat, satu hari puasa yang ditinggalkan, satu orang miskin diberi makan sekali, bukan 3 kali. Di negeri kita ini kan 3 kali makannya, betul. Tapi yang diberikan itu hanya sekali. Ukurannya apa tadi itu? Kalau dia gandum setengah kilo 10 gram. Mungkin kalau kita beras mungkin lebih ya, 7,5 on ataupun 8 on. Kalau bisa, caranya tadi ada 2. Pertama bisa dibagikan mentah. Yang kedua bisa dibuatkan makanan sekaligus, ya, dengan jumlah orang miskin yang dengan jumlah hari yang ditinggalkan. Berapa? 30 hari, berarti 30 porsi. Dipanggillah orang miskin ke situ. Lalu diberi makan. Kalau tadi dikasih mentah, para ulama memberikan tambahan ya. Di sini saya enggak menjelaskan. Memberikan tambahan, dikasih juga uang lauk pauknya gitu. Oke, kita kasih beras 8 on umpamanya. Ya kita kasih juga uang untuk beli lauk pauknya. Begitu ya. Dikasih juga uang untuk beli lauk pauknya. Sebagaimana tadi Anas bin Malik ini kan dia memberikan apa? Roti dan daging gitu. Karena memang roti dan daging ini kan temannya gitu. Kalau sudah kita makan roti, kalau nggak ada dagingnya nggak enak juga gitu ya. Jadi ini sebagai bentuk kebaikan. Intinya bahwa kewajiban orang yang meninggalkan puasa karena lemah, tuakah dia, sakitkah dia, yang permanen sifatnya, maka tidak lain tidak bukan memberikan makan kepada satu orang miskin sekali dari setiap hari puasa yang ditinggalkan. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV.
Ikhwati fillah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi setelah Syekh tadi menjelaskan bahwa kewajiban orang yang lemah itu tadi ya karena sakit, orang tua yang sudah renta ya memberi makan kepada orang miskin. Beliau kembali melanjutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ikhwani, saudara-saudaraku sekalian kata beliau, asy-syar'u hikmatun minallahi ta'ala wa rahmatun rahimallahu bihi ibadahu li'annahu syar'un mabniyun ala tasili war rahmah wa ala al-idqan wal hikmah. Ikhwani, wahai saudara-saudaraku, asy-syar'u, syariat ini itu mengandung hikmah. Dari mana hikmahnya itu? Minallahi subhanahu wa ta'ala, dan dari Allah azza wa jalla. Syariat ini merupakan dipenuhi dengan hikmah yang datang dari Allah azza wa jalla. Wa rahmatun, dan sebagai kasih sayang. Rahimallahu bihi ibadah, yang Allah sayangi para hambanya dengan syariat tersebut. Kenapa? Li'annahu syar'un mabniun ala tashili wa rahmah. Karena syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan dan kasih sayang. Wa 'alal idqan, dan ketelitian, wal hikmah, dan hikmah. Allahu akbar. Lihat tadi itu. Ya, orang tua yang enggak mampu lagi enggak dipaksa juga berpuasa kan. Orang yang begini, orang yang sakit boleh enggak berpuasa, tapi ya tentu dikasih menggantinya dengan memberi makan orang miskin, itu soal lain kan begitu. Yang jelas tidak dipaksakan, ya harus begitu. Jadi syariat Islam ini fleksibel, tapi fleksibelnya itu terukur, enggak juga kebablasan gitu kan. Jadi terukur, rapi, teliti, hikmahnya luar biasa, masya Allah. Aujaballahu bihi ala kulli wahid minnal mukallafina ma yunasibu halahu liyaquma kullu ahadin bima alaihi. Allah azza wa jalla mewajibkan dengan syariatnya kepada semua orang minal mukallafin, dari orang-orang yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf itu yang sudah dibebankan syariat, ya, yang sudah baligh, ya berakal, sehat walafiat, dia tidak gila, dia tidak ada terganggu kesehatan dan seterusnya gitu kan. Jadi Allah SWT mewajibkan itu syariat kepada masing-masing orang dari mukallafin yang sudah dibebankan syariat. Apa yang diwajibkannya? Ma yunasibu halah, sesuatu yang sesuai dengan keadaannya. Liyaquma kullu ahadim bima alaihi, agar semua orang bisa melakukan ibadah ya sesuai dengan kemampuannya. Masya Allah. Ya, contoh sholat lah kita buat ya. Sholat, kalau kita nggak bisa berdiri, gimana? Boleh duduk. Duduk nggak mampu Pak Ustadz, boleh berbaring. Berbaring juga nggak bisa Pak Ustadz, boleh boleh pakai isyarat pun. Tapi nggak pernah gugur sholat itu. Sama seperti puasa tadi kan. Ada saja opsinya gitu. Oh, kita sedang musafir nih, boleh kan meninggalkan puasa? Boleh, tapi kan wajib ganti. Oh, haid, boleh kan nggak puasa? Memang nggak boleh lagi haid kan, tapi wajib ganti. Oh, lagi sedang sakit, ya sakitnya sakit yang nggak diharapkan kesembuhannya, artinya sakitnya parah dan itu biasanya berlanjut kepada kematian gitu kan, maka itu hanya wajib memberi makan kepada orang miskin. Begitu ya. Jadi hikmah Allah sangat luar biasa. Manusia semua hamba-hamba Allah itu bisa melakukan syariat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi nggak ada keterpaksaan. Ya bukan berarti nggak ada keterpaksaan, berarti lepas dong Pak Ustadz. Ada opsi-opsinya, ada ada solusi-solusinya yang bisa ditempuh ya. Maka bagaimana kalau sudah semua orang bisa melakukan ibadah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keadaannya, munsyarihan bihi sadruh, maka dadanya akan lapang dadanya. Seperti haji kan wajib, tapi kewajibannya wajib bersyarat. Syaratnya harus jadi orang yang mampu secara fisik, mampu secara finansial, mampu secara kesehatan dan lain sebagainya kan itu. Nah, apalagi umpamanya bersedekah. Sedekah kan kalau ada zakat umpamanya sedekah wajib, itu enggak semua orang juga kan. Itu hanya wajib kepada mereka-mereka yang mampu aja. Ya wajarlah Anda mampu kan, wajar dituntut. Gitu. Jadi munsyarihan sadruhu, lapang dadanya, mutmainnan bihi nafsuh, jiwanya pun tenang. Yarda billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Dengan itu dia akan ridha, akan senang dia. Yarda billah, dia akan senang, dia akan ridha Allah azza wa jalla sebagai Rabbnya, dan Islam sebagai agamanya, dan Muhammad SAW sebagai nabinya. Iya, luar biasa. Makanya orang-orang yang mengerti tentang agama ini, paham tentang agamanya, dia akan senang dengan Islam ini. Dia akan betah dengan Islam ini. Dia akan merasakan nikmat yang luar biasa dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam Islam ini.
Bukan Islam ini mengkungkung orang, bukan Islam ini memenjarakan umatnya, nggak boleh apa-apa, enggak. Justru itu di situ banyak maslahat, di situ banyak hikmah yang luar biasa yang jika orang memahaminya dengan baik, orang itu akan sukses hidupnya di dunia dan sukses di akhirat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, fahmadullaha ayyuhal mu'minun ala hadzal din al-qayyim. Maka kata beliau, pujilah oleh kalian Allah azza wa jalla, wahai orang-orang yang beriman, ala hadzal din, terhadap nikmat agama ini, al-qayyim, yang lurus, ya, wa ala ma an'ama bihi alaikum, dan pujilah Allah atas apa yang Allah berikan nikmat kalian, ya, dengannya, min hidayatikum, daripada hidayah yang diberikan kepada kita. Wa qad dhalla anhu katsirun minan nas, sementara ada ratusan bahkan kebanyakan manusia pun tersesat daripada hidayah Islam. Ya, kita tahu kan jumlah manusia, kita kalikan hari ini kita deteksi ya lebih kurang lah 7,5 miliar, mungkin 8 miliar. Kaum muslimin berapa coba? Paling maksimal 2 miliar, udah banyak kali. Ya, 2 miliar. Sementara 6 miliar berarti apa? Mereka yang terhalangi dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang sudah mendapatkan hidayah Islam ini, jaga keislaman kita ini, rawat keislaman kita ini, pelihara keislaman kita ini, lestarikan dia dalam diri kita. Bagaimana caranya? Thalabul ilmi. Setelah thalabul apa? Mengamalkannya. Udah bisa mengamalkannya, mendakwahkannya semampu kita. Dan tentu kita bersabar dalam itu semua. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar mengamalkannya, sabar juga mendakwahkannya. Ini dia ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu yang berbahagia. Was'aluhu an yuthabbitakum alaihi ilal mamat, dan mohonlah kepada Allah agar Allah meneguhkan kalian di atas agamanya ilal mamat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon dan berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan semuanya, ya, seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat, dan seluruh kaum muslimin di dunia ini, agar kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menutup, ya, majelis yang majelis yang ke-5 saya kira ini, ya, terkait dengan masalah pembagian manusia dalam puasa, ya. Afwan, bukan majelis yang ke-5, majelis sadis. Majelis yang ke-6 beliau menutup dengan doa, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu was-samad. Allahumma, sungguhnya kami memohon kepadamu ya Allah, bi anna, bahwasanya kami, nashhad, bersaksi, annaka antallah, bahwasanya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta, tidak ada tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya engkau. Al-Ahad, yang Maha Esa, As-Samad, yang tempat menggantungkan segala sesuatu. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang baginya sesuatu pun yang setara dengan Allah. Ya dzal jalali wal ikram, wahai yang maha mulia lagi yang maha agung lagi maha mulia. Ya Mannan, wahai yang memberikan nikmat. Ya badi'as samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit dan bumi. Ya Hayyun, wahai yang maha hidup. Ya Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, an tuwaffiqana, engkau memberikan taufik kepada kami, lima tuhibbu wa tarda, terhadap apa yang engkau cintai dan apa yang engkau ridhai. Wa an taj'alana mimman radiya bika rabban, dan engkau jadikan kami Allah termasuk orang-orang yang ridha bahwa engkau sebagai Rabb kami. Wa bil islami dinan, dan Islam sebagai agama kami. Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan, dan dengan Nabi Muhammad sebagai nabi kami. Wa nas'aluka an tusabbitana, dan kami mohon kepadamu ya Allah, an tusbitana, engkau mengokohkan kami, meneguhkan kami, ala dzalik ilal mamat, terhadap hal demikian itu sampai kami diwafatkan, sampai mati. Artinya kita dikokohkan bahwa kita ridha dengan Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, dari Nabi Muhammad sebagai nabi kita. Hal itu hendaknya dikokohkan oleh Allah sampai kita wafat. Wa antaghfir lana khotoya wa sayyi'at, dan kami mohon kepadamu ya Allah, engkau mengampunkan bagi kami seluruh kesalahan-kesalahan dan seluruh dosa-dosa kami.
wa antahibalana minna rahmatan, dan engkau berikan bagi kami Allah dari engkau rahmat kasih sayang, innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah maha pemberi. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad, semoga selawat Allah dan salamnya selalu kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, kepada keluarganya, wa sahbi dan sahabatnya, wa atba'ihi dan para pengikutnya, ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ini sudah selesai beliau membahas al-majlisus sadis, yaitu majelis yang ke-6. Sekarang kita akan lanjutkan al-majlisus rabi', yaitu majlisus sabi', maksud saya al-majlisus sabi', yaitu majelis yang ke-7 ya dari kitab beliau ini, Majalisu Syahri Ramadan. Tidak mungkin kita melewatkan muqaddimah beliau, karena muqaddimah beliau begitu sangat indah sekali ya, begitu sangat luar biasa sekali, maka sayang sekali rasanya kalau kita tinggalkan. Kita baca muqaddimah beliau dalam hal, kata beliau, al-majlis sabi', majelis yang ke-7, fi ta'ifatin min aqsamin nasi fi siyam, tentang kelompok manusia dalam ya pembagian ya atau golongan manusia dalam berpuasa. Ini maksudnya lanjutan. Ini kan tadi udah ya, kalau majelis sadis itu sudah kita ambil beberapa ya, ini kita lanjutkan kembali. Kita melanjutkan kembali tentang kelompok-kelompoknya. Kita sudah sampai tadi kan yang ke-6 ya, yang terakhir kita ini 6. Ini berarti yang ke-7 dan seterusnya. Ini juga majelis yang ke-7 ya. Kata beliau dalam mukadimahnya ini, alhamdulillahil muta'ali anil andad. Segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah, al-muta'ali, yang maha tinggi dari segala sekutu-sekutu. Al-muqaddasi anil naqaisi wal adad, dan yang maha suci dari segala kekurangan dan dari segala seteru. Al-mutanazzihi anis sahibati wal walad, yang disucikan dari istri dan anak-anak. Rafi'as sab'il syaddan, yang mengangkat langit ya, yang 7 yang sangat kuat. Aliyatan, yang sangat tinggi, bighairi imadin, tanpa tiang. Wa wadi'il ardi lil muhad, dan Allah Azza wa Jalla meletakkan bumi untuk tempat keamanan. Muthbatan ya, birrasiyatil atwad, yang dikuatkan dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Al-muttali'i ala sirril qulubi wal maknunil fuad, yang maha melihat terhadap segala rahasia hati, wa maknunil fuadi, dan yang disembunyikan dalam hati, yang rahasia dan yang disembunyikan Allah maha melihat. Muqaddiri ma kana wa ma yakunu minadh dhalali war rasyad, yang menentukan apa yang telah lalu dan apa yang ada sekarang, minadh dhalali, dari kesesatan, war rasyad, dan dari petunjuk. Fi bahari lutfihi tajri marakibul ibad, di dalam lautan kasih sayangnya ya berlayarlah para hamba di bahteranya. Allahu akbar. Wa fi midani hubbihi tajulu khailuz zuhad, dan di dalam medan kasih sayangnya berputar-putarlah kuda para orang-orang zahid, orang-orang zuhud. Wa indahu, dan di sisi Allah, mubtagha at-talibin, puncak daripada seluruh permintaan, wa muntahal qasad, dan puncak daripada tujuan ya. Dan di sisi Allah lah puncak dari segala hasrat ya dan tujuan, dan di sisinya lah puncak daripada hal yang diidam-idamkan. Artinya seluruh yang kita harapkan, seluruh yang apa itu ada berada di sisi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wa bi'ainihi, dan dengan pertolongannya, ma yatahammalul almutahammiluna min ajlihi fil ijtihad, dengan pertolongannya lah orang-orang hamba-hambanya semangat untuk melaksanakan ibadah karenanya. Dengan pertolongan Allah, maka hamba-hambanya semangat, manusia semangat untuk menjalankan segala kewajiban-kewajibannya. Ya radabiban namli al-aswad fis sawad, Allah maha melihat semut hitam ya di kegelapan. Wa ya'lamu ma tuwassisu bihi nafsu, dan Allah maha mengetahui apa yang dibisikkan ya oleh jiwa, bi batinil i'tiqad, di dalam batin keyakinan. Jada ala sa'ilina fazadahum minaz zad, Allah Azza wa Jalla maha dermawan ya kepada orang-orang yang meminta, fazadahum, lalu Allah tambahkan kepada mereka minaz zad, daripada bekal. Wa a'ta al-katsira minal amilil mukhlisina fil murad, dan Allah memberikan banyak pahala kepada orang-orang yang mereka ini beramal dalam keadaan ikhlas, mereka orang-orang yang tulus fil murad, dalam tujuannya. Ahmadu hamdan yafuqu alal a'dan, aku memuji Allah sebuah pujian yang melampaui hitungan.
wa ashkuruhu ala ni'amihi, dan aku bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, wa kullama syukira zad, dan setiap kali nikmat itu disyukuri Allah akan tambahkan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali hanya Allah, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku ar-rahimu bil ibad, baginya segala kerajaan, ar-rahim, yang maha pengampun dengan, yang maha penyayang dengan seluruh hambanya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan muqaddimah beliau yang sangat indah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il khalqi fi kullil bilad. Dan aku bersaksi, kata beliau, kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anna Muhammadan, bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, al-mab'utsu, yang diutus, ila jami'il khalqi, kepada semua makhluk, fi kullil bilad, di semua negeri. Ya, Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad SAW kepada semua negeri yang ada di dunia ini. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya. Wa ala sahibihi, dan kepada sahabatnya Abi Bakar, sahabatnya Abu Bakar. Alladzi badzala bi nafsihi wa malihi wal jad, yang telah mengorbankan dari jiwanya dan hartanya, wajad, dan beliau sangat dermawan. Wa ala Umar, dan kepada Umar, alladzi balagha fi nasril Islam, yang sungguh-sungguh untuk memenangkan Islam, wa ajad, dan beliau pun sangat dermawan. Wa la Utsman, dan kepada Utsman, alladzi jahaza jaisyal usrah, dan kepada Utsman yang mempersiapkan tentara yang dalam keadaan kesulitan. Faya fakhruhu yauma yaqumul asyhad, maka itulah sebuah kebanggaan pada hari persaksian, yaitu hari kiamat. Wa ala aliyin, dan kepada sahabat Ali, al-ma'rufi bisyaja'ah wal jalad, yang terkenal dengan keberaniannya, wal jalad, dan ketegarannya. Wal jamil al-ali wal ashab, dan kepada semua keluarga dan sahabat-sahabat beliau, wa tabi'in, dan orang-orang mengikuti mereka, bi ihsan, dengan kebaikan, ila yaumit tanad, sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Wa sallama taslima, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan salamnya, salam yang sempurna kepada mereka semua. Ikhwani, kata beliau rahimahullah rahmatan wasi'atan, qadamna al-kalama an khamsati aqsami minan nasi fi ahkam siyam. Kita telah menjelaskan pembicaraan terkait dengan 5 golongan manusia di dalam hukum puasa. Wa natakallam fi hadzal majlis an ta'ifatin ukhra min tilkal aqsam, dan akan kita bicarakan pada majelis ini sekelompok lain dari pembagian-pembagian tersebut. Jadi artinya begini, Syekh sudah menjelaskan, ya, ada beberapa, ya, di sini disampaikan khamsah, ya, ada 5, ya, ada 5 ada 5 bagian, ya, atau 5 kelompok yang sudah dijelaskan terkait dengan pembagian manusia di dalam masalah puasa. Itu sudah kita jelaskan 5, ya. Ya, kalau boleh saya ulang supaya menyegarkan ingatan kita semua. Yang pertama beliau sampaikan adalah terkait dengan orang sehat walafiat, ya, orang yang balik, berakal, muslim, sehat walafiat, dia tidak ada gangguan dan lain sebagainya, itu wajib, nggak ada pilihan lain. Yang kedua, anak kecil, itu tidak wajib sampai dia balik. Yang ketiga, ya, yang sudah dibahas itu adalah orang gila. Orang gila nggak wajib puasa kecuali dengan beberapa yang sudah kita sampaikan, ya. Intinya orang gila tidak wajib puasa. Yang keempat yaitu orang yang tua, yang sudah tua renta. Ini juga nggak wajib puasa kecuali sampai dia pikun, ya. Kecuali pikunnya itu ada sebentar dan sebentar lagi hilang, itu sudah kita jelaskan juga. Kemudian yang kelima itu terkait orang lemah, ya, orang lemah sudah kita jelaskan juga. Makanya kata beliau sekarang ini 5 berikutnya mau kita jelaskan, ya. 5 berikutnya akan dijelaskan pada kesempatan yang baik ini, insyaallah taala, ya. Kita lihat. Fal qismu as-sadis,
yaitu bagian yang ke apa namanya ini? Yang keenam, ya, bagian yang keenam, al-musafir, orang yang melaksanakan safar atau orang yang dalam keadaan berada di perjalanan. Orang musafir idalam yaqsud bi safarihi atahayyula alal fitr. Orang musafir apabila tidak dia memaksudkan dengan safarnya itu tahayyul, tipu muslihat untuk berbuka. Jadi memang dia bersafar ini nggak ada tujuan lain supaya dia bisa buka, enggak, memang murni safar gitu. Kan biasa kadang-kadang di Ramadan pula kita banyak kegiatan kan, ya biasalah. Dan itu memang nggak disetel di situ, qadarullah. Ya, atau memang jadwal udah rutin kian gitu kan. Di Ramadan itu ada nanti begini dan begitu kerjaannya. Itu niatnya bukan dibuat-buat kayak gitu supaya dia bisa buka, enggak, ya. Fa in qasada dzalika fal fitru alaihi haramun wasyamu wajibun alaihi hina idzin. Kalau dia memaksudkan saparnya itu dalam rangka untuk tipu muslihat, maka berbuka kepadanya itu haram dan puasa kepadanya wajib ketika itu. Jadi orang yang bersafar ini betul-betul memang dalam pandangan syariat yang dibenarkan untuk tidak berpuasa itu kan bersafar. Saparnya safar mubah atau safar taat, ya. Tapi kalau saparnya safar maksiat, ini kan maksiat. Kenapa maksiat? Karena dia maksudkan saparnya ini supaya dia bisa buka gitu. Supaya dia buka puasa. Alasannya safar gitu. Padahal saparnya dipaksakan atau saparnya dibuat-buat, ya. Begitu. Fa idza lam yaqsid at-tahayyula fa huwa mukhayyarun baina as-shiyam wal fitr. Sawa'un talat muddatu safarihi am qasurat. Kalau seandainya dia tidak memaksudkan untuk tipu muslihat, ya, di dalam saparnya itu, ya, memang dia betul-betul ada sapar gitu, bukan dibuat-buat, bukan dipaksakan, dan memang nggak ada niat dia untuk supaya bisa buka, enggak. Kalau seandainya dia tidak ada maksud untuk tipu muslihat, bahwa mukhayyarun, maka dia diberi pilihan bainas shiyam wal fitri, antara berpuasa dan boleh buka. Sawa'un talat muddatu safari am qasurat, ya, apakah masa saparnya itu panjang atau pendek, singkat atau cepat, yang penting, ya, lama atau sebentar dia bersafar, yang penting kalau dia memang saparnya betul safar-safar yang mubah atau safar taat, maka tidak ada diberikan pilihan kepadanya, ya, tidak ada batasan waktu apakah saparnya itu sebentar atau lama, bisa saja selama sebulan itu dia bersafar, begitu, itu nggak masalah. Wasawa'an kana safaruhu tari'an li gharadin am mustamirran. Dan sama pula saparnya itu torian, tiba-tiba, li gharadin, untuk satu tujuan, am mustamirran, atau memang itu rutini gitu. Itu memang tiap tahun ada dia sapar gitu. Setiap tahun bulan Ramadan memang ada saparnya dia, ya. Begitu. Atau memang kondisi insidental gitu. Insidental itu pada awalnya nggak ada rencana sih untuk sapar gitu, tapi qadarullah ada keperluan, ada kebutuhan, ada hajat, tiba-tiba harus sapar pada waktu Ramadan, maka boleh diberi pilihan puasa atau buka. Seperti beliau contohkan kasaiqit ta'irat, seperti pilot pesawat. Saik ini kan artinya supir pesawat. Tentu istilahnya bukan supir kan, pilot pesawat, wasayaratil ujrah, dan supir taksi, dan supir pengangkutan, ya, supir bus gitu kan. Li umumi qaulihi ta'ala, karena keumuman firman Allah Azza wa Jalla. Apa firman Allah? Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Azza wa Jalla menghendaki dari kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kepada kalian kesulitan, dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi di sini intinya ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Orang yang bersafar memang saparnya itu bukan safar maksiat, ya, tapi saparnya safar mubah ataupun safar ketaatan, ya. Seperti tadi itu, saiqut ta'irat, yaitu pilot pesawat yang antar benua, bahkan kan antar benua, dia dari benua Amerika ke benua Eropa atau ke benua Asia, itu jaraknya jauh. Bisa saja dia terbang itu selama 20 jam di atas udara. Bisa jadi seperti itu kan. Itu kan lebih daripada 1 hari berpuasa sudah. Ya, maka orang-orang yang seperti itu bagaimana? Maka orang-orang seperti itu diberi rukhsah, keringanan, ya, boleh buka, boleh puasa.
Ya kalau dia buka ganti dari di hari yang lain. Sama seperti supir-supir bus ya, antar kota, antar provinsi ya, bahkan pun mungkin antar pulau gitu kan, bukan hanya provinsi lagi gitu kan. Jadi ini bagaimana? Tentu mereka apa ya? Memiliki udzur ya, memiliki rukhsah lah, memiliki apa namanya keringanan untuk bisa meninggalkan puasa, tapi tentu kewajibannya mengganti di hari yang lain. Begitu. Wa fi sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam sahihaini Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qal, ia berkata, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari kami bermusafir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas menceritakan, kami pernah dulu bermusafir atau bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-shaimu 'alal muftir walal muftir 'alal shaim. Maka tidak ada yang ya'ib itu mencela. Ya. Maka tidak ada yang mencela orang yang berpuasa terhadap orang yang berbuka, dan tidak ada pula mencela orang yang berbuka terhadap orang yang berpuasa. Enjoy aja, happy gitu. Jadi kalau yang mau puasa tafadhal, yang enggak mau puasa juga tafadhal. Tidak ada saling mencela. Ini kadang-kadang kan di masyarakat, ini musafirnya sapar enaknya, naik mobil ajanya, kenapa mesti buka? Nggak boleh kita mencela. Itu hak dia. Itu hak diberikan oleh Allah, rukhsah, ada keringanan. Boleh aja. Walaupun mungkin saparnya kan enggaknya berat gitu kan, hanya duduk gitu kan. Tapi selama dia memang betul orang yang bersafir dalam pandangan syariat, boleh keringanan itu didapatkan gitu ya. Boleh dia meninggalkan, tapi tentu kewajibannya adalah mengganti di hari yang lain. Wa fi sahih Muslim, tadi kan sahih Bukhari dan Muslim, ini sahih Muslim saja. Wa fi sahih Muslimin an Abi Sa'id Al-Khudri, dalam sahih Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, ia berkata, yarawna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasanan. Kata Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, mereka berpendapat bahwa barang siapa yang mendapatkan kekuatan, memiliki kekuatan, maka dia berpuasa. Fa inna dzalika hasanun, maka itu adalah kebaikan bagi mereka. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Kalau mereka melihat bahwa mereka itu mendapatkan kelemahan, ada hal yang membuat mereka lemah, kalau berpuasa fa aftara, lalu dia berbuka, fa inna dzalika hasanun, itu pun juga baik. Jadi intinya nggak ada celaan gitu. Bukan berarti orang berpuasa sedang sapar dia lebih baik ketimbang orang yang berbuka dalam keadaan sapar, enggak. Tergantung masing-masing gitu. Tergantung masing-masing mana yang enak, mana yang lebih memudahkan dirinya. Oh, saya kayaknya puasa Pak Ustadz walaupun saya sedang sapar, tapi tidak membuat saya sapar ini lemah. Tetap saya enjoy, tetap kuat, tetap segar gitu. Enggak masalah. Boleh. Jadi dia lanjut ya. Wa bi sunani Abi Dawud an Hamzah ibn al-Amr al-Aslami, di dalam Sunan Abi Dawud dari Hamzah ibn Amr al-Aslami, annahu qala, bahwa ia mengatakan, ya, ini dalam Sunan Abi Dawud dari dari Hamzah ya, Hamzah ibn Amr al-Aslami, annahu qala, bahwa dia mengatakan radhiyallahu taala anhu. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, inni sahibu zahrin u'alijuhu usafiru alaihi wa akrihi wa innahu rubbama sadafani hadha syahr, yakni Ramadan. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku adalah orang yang sering bersapar. Sungguhnya aku adalah orang yang sering bersapar, orang yang sering bepergian begitu. Usafiru alaihi, aku yang ini ini sahibu zaharin u'alijuhu usafiru alaihi. Sungguhnya ya Rasulullah, aku ini orang yang suka bersapar, orang yang sering bersapar. Wa akrihi, dan aku juga yang mengurusi dan melayani seluruh perlengkapan saparku. Dia melengkapi melayani semua, mengurus kebutuhannya dan melayani dirinya begitu. Wa innahu rubbama sadafani hadza syahr, dan boleh jadi ya aku menemui bulan Ramadan ya sedangkan aku dalam keadaan puasa. Ya, artinya boleh jadi saparku ini pun sampai nanti di bulan Ramadan. Artinya boleh jadi aku masih dalam sapar sementara Ramadan sudah masuk. Gitu dia. Itu maksudnya. Wa innahu, dan sesungguhnya rubama barangkali sodapani, ya, sodapani artinya menemuiku, ya, artinya menjumpaiku bulan ini, ya, di bulan Ramadan. Bisa saja aku sedang nanti sapar pun
karena aku saparnya sering gitu ya. Bisa saja aku dalam sapar Ramadan sudah tiba. Demikian. Terus kata beliau, wa ani ajidul quwwah, sementara saya mendapatkan kekuatan. Wa ana syabun, sementara juga saya pemuda. Fa ajidu bi anna shauma ya Rasulullah wa ahwanu alayya. Dan aku mendapatkan bahwa puasa itu lebih ringan kepadaku. Min anu akhira fa yakunu dainan alayya. Aku mendapatkan kekuatan untuk berpuasa ya Rasulullah, dan itu lebih mudah bagiku daripada aku akhirkan puasa itu, dan puasa itu menjadi hutang kepada aku. Afa asumu ya Rasulullah a'dhamu li ajri am uftir? Apa aku berpuasa ya Rasulullah yang aku akan mendapatkan pahala lebih banyak, ataukah aku berbuka? Qal, maka Nabi mengatakan, ayyadzalika syi'ta ya Hamzah, mana yang engkau kehendaki, mana saja yang engkau mau boleh ya Abu Hamzah, ya Hamzah. Ini kata pernyataan statement Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya terserah, mana saja boleh. Ya, boleh lanjut dengan dia tanpa sapar, tanpa berpuasa, dan boleh juga dia berpuasa sedang dalam keadaan sapar. Jadi mana yang kau kehendaki, mana yang kau mau, silahkan ya Hamzah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kesempatan dan episode yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.